Sebelum menonton, tidak ada salahnya kalian mengklik tombol subscribe. Pengalaman cerita horor pendaki Gunung Gede ini berasal dari seorang pendaki wanita bernama Arsya Putri. Cerita horornya itu tersebar luas lewat akun Instagram Indonesia hingga Twitter. Kisah Putri berawal ketika ia dan teman-teman mendaki Gunung Gede via Gunung Putri. Kira-kira kala itu pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat. Awalnya dia tak memiliki perasaan janggal dan buruk dalam pemikirannya hingga dia tiba di Surya Kencana, sebuah lembah indah Gunung Gede yang terkenal cantik dengan edelweissnya. Ketika hari berganti, ia mulai menemui hal aneh dan menjanggal. Ketika itu, Putri dan teman-temannya merasa terlambat untuk melakukan pendakian ke puncak. Namun ia mencoba untuk tetap semangat meskipun kabut mulai turun menutupi pandangan jalan menuju puncak gunung. Sekitar pukul 1:30 siang waktu Indonesia Barat, mereka memutuskan untuk kembali ke tenda dan turun ke lembah Surya Kencana. Dalam perjalanan itu, ia bertemu dengan 3 pendakian lainnya yang tengah memapah teman perempuannya yang cedera. Sebut saja namanya Pina. Sebagai wujud peduli, Putri dan kawannya pun menghubungi petugas membantu Pina agar bisa cepat dievakuasi. Namun petugas tak juga datang hingga mereka pun beristirahat dan menghentikan perjalanan di bawah pos 3 karena hujan deras, petir, ditambah gelap dan suasana makin mencekam. Mereka pun membangun shelter dari playset seadanya. Dalam peristirahatan itu, sesekali mereka mengobrol untuk mengalihkan perhatian Pina yang sedang melamun dengan tatapan kosong. Namun nahas, tubuh Pina mendadak dingin dan lemas, tak sadarkan diri. Sontak semua panik dan mencoba menyadarkan Pina dan meyakinkan bahwa perjalanan segera usai. Pina sempat sadar kala itu, namun tatapannya kosong. Wajahnya pun pucat pasi. Saat bersamaan, hujan makin deras dan petir menyambar-nyambar. Keadaan Pina makin parah, bahkan mengeluarkan suara aneh. Tatapannya makin menyeramkan. Putri dan teman-temannya pun mencoba menyadarkan dengan membacakan doa, berharap agar Pina segera sadar. Untung doa itu manjur dan membuat Pina sadar. Tetapi keanehan kembali terjadi. Giliran teman Putri yang bernama Dinda yang berlaku aneh. Dia muntah-muntah dan menangis jadi-jadinya. Setelah didoakan, Dinda sadar. Namun Pina kembali cekikikan seperti kerasukan kuntilanak. Setelah sadar, keduanya pun minta ingin segera pulang. "Ya, jangan nangis, Din. Hujan udah reda, jangan panik. Baca doa ya, Din," ujar Putri menegangkan. Seiring cuaca membaik, perjalanan ke base camp pun dilanjutkan. Karena tidak memungkinkan untuk turun bersama, rombongan pun dipisah menjadi 2 dengan beberapa orang turun terlebih dahulu untuk menyelamatkan Pina yang kondisinya masih belum stabil. Putri ikut rombongan di belakang. Perjalanan turun itu pun dilanjutkan kembali. Namun salah seorang kawan Putri ingin buang air kecil. Rombongan pun menunggu. Namun setelah kawan Putri selesai pipis, Putri malah dilempar benda asing dan misterius yang menyerupai bola basket. Entahlah asalnya dari mana. Saat itulah ia tak sadarkan diri seperti kesurupan. Tubuh Putri lemas. Semua orang yang ada di sekelilingnya nampak berukuran lebih besar dari tubuhnya.
tingkah Putri makin janggal ketika ia malah menangis dan berteriak sekencang-kencangnya. Ya, bisa dibayangkan Putri melihat tubuh temannya berukuran raksasa. Sangat menyeramkan. Tak berapa lama Putri tersadar. Ia pun duduk sambil dirangkul temannya. Belum juga benar-benar tenang, tiba-tiba Putri tersentak dan terkaget setelah mendengar suara mirip batu terjatuh di pos 2. Rentetan kejadian belum usai saat Putri terbengong, seorang teman yang duduk di sebelahnya mendadak kejang-kejang seperti gejala hipotermia. Anehnya, tak hanya kejang, teman Putri tersebut pun melotot mengerikan. Semua teman pendakian yang ada di lokasi membaca doa agar temannya bisa sembuh. Beruntung ada salah seorang teman yang paham bagaimana menyembuhkan kesurupan. Temannya yang kesurupan disiram menggunakan air panas. Katanya setan yang merasuki tubuh tersebut takut air panas. Benar saja, setelah disiram, ia mulai sadarkan diri. Percaya tak percaya, cerita horor pendaki Gunung Gede tersebut memang terjadi. Mulai dari penampakan nyata hantu, gejala kesurupan terjadi hingga ke base camp Gunung Putri. Diketahui kejadian mengerikan ini berawal karena Pina ditinggalkan oleh kawan-kawan mendakinya. Dia ditinggalkan dan ditelantarkan oleh teman mendaki hingga terkena gangguan mistis karena fisik dan mentalnya sedang down karena kecapean dan cuaca ekstrim. Ini adalah salah satu cerita horor pendaki Gunung Gede. Anda pernah mengalami situasi demikian juga ketika di Gunung Gede? Tulis cerita Anda di kolom komentar. Semoga cerita ini dapat menjadi pelajaran buat kita semua agar lebih berhati-hati ketika mendaki gunung. Ambil sisi positifnya, buang sisi negatifnya. Selamat malam.